Jadi kemarin itu aku dapat servisan mesin cuci guys. Mesin cuci ini keluhannya nggak mau berputar pencucinya. Jadi langsung aja kan aku bongkar bagian belakang. Gampang banget bongkarnya, cuman pakai obeng aja. Yang aku duga sih kerusakan kayak gini terjadi karena baut gearboxnya tuh patah. Tapi setelah aku bisa buka ternyata lebih parah daripada itu. Bahkan belting sama pulenya itu udah lepas guys. Dan gak cuman itu, ternyata kapasitor juga udah pecah bodinya. Tapi kalau misalnya aku lihat dari bentuk fisiknya, kayaknya sih kapasitornya masih bagus. Cuman casingnya aja yang agak bermasalah karena tutupnya lepas. Tapi kalau bagian dalam dari kapasitor ini nggak retak sih. Biasanya kapasitornya masih bagus. Jadi nggak perlu diganti. Tapi nggak tahu lah ya. Kalau nanti udah kita cek ternyata dia nggak berputar ya berarti kapasitornya harus kita ganti dengan kapasitor yang baru. Ternyata dugaan aku yang pertama tadi bener. Bautnya itu patah karena berkarat. Padahal dulu udah aku ganti dengan baut yang baru. Tapi kok bisa berkarat dan patah ya? Berarti ada problem lain ini. Kemungkinan besar sih ada kebocoran dari keranjang mesin cuci. Jadi ada baiknya kita perhatikan lebih detail di bagian karet gearbox pada as keranjang mesin pencuci ini. Cara menjangkau itu ya gampang aja, tinggal buka aja beberapa buah sekrup yang ada di sana. Awalnya pekerjaan ini aku pikir gampang aja guys, hanya dengan cara membuang sisa baut patah yang ada di tengah gearbox ini. Tapi ternyata membuang sisa baut patah itu susah banget. Bahkan udah aku ketok pakai palu sama paku baja pun masih tetap nggak keluar sisa patahannya. Endingnya seperti apa? Endingnya adalah membuka 4 buah sekrup yang digunakan untuk mengunci gearbox keranjang mesin pencuci ini. Setelah aku bisa bongkar dan aku usahain untuk lanjutin membuang, sisa baut yang tertinggal di tengah lubang as ini, hasilnya tetap nggak bisa. Jadi sisa baut ini masih tertinggal di dalam sini, nggak bisa dikeluarin. Berarti aku nggak bisa nih untuk ngelanjutin benerin dengan cara cuman masang baut baru aja. Tapi aku malah dapat ide yang paling gampang guys. Idenya adalah mengganti gearbox. Nah pas udah aku beliin gearbox yang baru, barulah bisa kelihatan ternyata memang karet seal yang lama itu udah habis. Maka dari itu, akhirnya bocor ngerembes ke bautnya dan akhirnya bautnya berkarat. Setelah itu, patah dan akhirnya menyebabkan mesin pencuci nggak mau berputar sama sekali. Meskipun mesin cucinya bisa hidup. Akhirnya, solusi yang paling mudah pun aku kerjakan, yaitu memasang gearbox yang baru ke posisinya. Di mana itu? Di bawah keranjang mesin pencuci. Habis itu kita tinggal pasang pulenya lagi. Pasang mur dan baut pulenya sampai kencang. Habis itu kita pasang belting. Selesai. Tapi ada satu hal yang penting diperhatikan di sini guys, yaitu kencangnya skrup gearbox. Jadi skrup gearbox ini harus kencang banget.
Soalnya kalau nggak dipasang dengan kencang, nanti dia bakal bocor airnya. Dan ternyata waktu aku tes dengan air, ternyata dia memang bocor. Karena aku masang skrupnya kurang kencang. Jadi harus dibongkar lagi dan dikencengin lagi skrupnya sampai benar-benar kencang. Dan itu juga bisa jadi satu informasi. Kalau misalnya air kalian habis di mesin pencuci, itu bisa dikarenakan longgarnya skrup yang ada di gearbox mesin pencuci. Ya meskipun ini jarang banget terjadi sih. Terus ya udah, selesai guys. Jadi gampang kan memperbaiki mesin cuci itu, meskipun banyak banget tantangannya. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen benerin mesin cuci sendiri dan nggak punya alatnya, kalian bisa cek di bawah. Di sana udah aku sertakan link pembeliannya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli gearbox mesin cuci 2 tabung, kalian juga bisa cek di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Yang saya lakukan sekarang adalah membackup file yang harusnya diselamatkan dari komputer ini. Komputer ini lemot banget katanya. Kalau udah nyambung ke internet itu lambat banget kalau misalnya kita buka web. Sekarang kita masuk ke BIOS. Itu dia. F7, defaultnya F9. Cara masuk BIOSnya pakai F2. Sekarang kita setting BIOSnya supaya kita bisa booting flash disk. Dan flash disk ini isinya udah ada setup Windows 10. Pas begitu flash disknya udah kita colokin, terus kita matikan komputernya, terus kita hidupkan lagi, langsung muncul opsi seperti ini. Kita bisa pilih untuk UEFI SanDisk atau flash disk yang tadi kita colokin. Biarkan dia masuk ke menu-menu setup dan kita ikutin instruksinya seperti yang berikut ini guys. Ada pemilihan untuk language, terus waktu, dan lain sebagainya. Kita pilih aja, terus kita klik install. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita akan menginstal sebuah Windows 10 Pro di sini. Ada baiknya kalau misalnya kita menginstal Windows yang sama sebelumnya. Karena kalau beda biasanya bakal ada problem. Nanti saya kasih tahu kenapa. Kita harus melakukan penginstalan pada sebuah komputer dengan operating system yang sama seperti yang sebelumnya. Kita coba delete partisi dulu sekarang. Ini kan partisinya ada 2, C dan D. Jadi kita delete semua partisinya sampai habis.
tinggal tersisa satu partisi aja. Nanti bakal muncul tulisan unallocated space. Seperti ini. Baru nanti kita bikin partisi baru di sini. Jadi kita bagi aja. Biasanya sih saya isi 204 untuk C-nya. Untuk tempat operating system Windows itu berada. Nanti bakal muncul sekitar 5 seperti ini, 5 partisi. Kita akan menginstalnya di partisi 4. Kita tunggu prosesnya sampai selesai 100% sampai dia restart sendiri nanti. Udah hampir selesai, jadi habis finishing up nanti dia bakal restart sendiri seperti ini. Kita biarin aja, nggak usah kita pencet apa-apa. Buat teman-teman yang belum pengalaman, kalaupun yang udah pengalaman jangan pencet apa-apa juga, biarin aja pokoknya dia sampai restart sendiri. Nanti bakal muncul informasi seperti ini, getting devices ready. Tunggu aja sampai 100% dan muncul informasi seperti ini. Pakai yang express setting aja, nggak usah bikin akun, nggak usah login dan lain sebagainya. Pokoknya kita tinggal skip aja. Kalau misalnya dia minta nama pengguna PC, bikin aja nggak apa-apa. Di sini saya pakai user seperti ini. Kemudian kita next. Kita tunggu lagi sampai ada perintah berikutnya. Seperti ini. Dia bakal restart lagi. Sampai benar-benar muncul desktop seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menginstal driver sekarang. Yang terutama adalah driver internet. Itu tandanya silang. Saya menggunakan driver pack di sini. Dan saya akan coba melakukan penginstalan driver. Kira-kira berhasil apa enggak. Ternyata gagal. Banyak banget driver-driver yang nggak terinstall di sini. Itu ada tanda seru. PCI device rata-rata nggak terinstall. Unknown device juga. Terus ini udah connect sih ke LAN. Tapi sayangnya nggak connect ke WLAN. Akhirnya coba saya colokin ke router langsung. Saya coba untuk update aja Windows-nya ke versi Windows yang lain seperti ini. Kita tunggu downloadnya sampai selesai supaya driver-driver yang tanda seru tadi hilang tanda serunya, beralih ke driver-driver yang memang udah update, cocok banget digunakan di Windows ini. Ternyata setelah melakukan pengupdatean yang pertama itu masih belum berhasil. Saya coba lagi untuk update yang kedua. Ternyata masih belum berhasil juga gitu. Meskipun kayaknya sih udah hampir selesai ya. Tuh. Ini ikonnya masih gede banget loh. Aturan nggak segede ini. Aturan ikonnya tuh nggak sampai segede ini. Dan waktu saya cek di device manager pun ada driver-driver yang belum terpasang juga. Sekarang kita bikin partisi baru deh di partisi yang belum kita jadikan tadi. Ini dia, kita tinggal klik kanan terus kita klik next aja sampai selesai nanti supaya dia jadi partisi baru. Bisa jadi partisi D atau E, bebas lah. Tergantung kita mau pakai tulisan apa atau pakai huruf apa. Seperti ini settingannya kalau misalnya kita mau mengaktifkan satu partisi lagi yang belum aktif tadi. Nah, sekarang udah jadi partisi baru dengan volume E. Meskipun seluruh drivernya masih belum terinstall dengan sempurna.
Di sini saya akan coba untuk mengembalikan file yang tadi di backup. Meskipun sepertinya udah selesai, tapi saya masih ragu-ragu karena masih ada driver-driver tuh yang belum terpasang, seperti Intel wireless seperti itu masih tanda seru. Terus display drivernya pun masih basic. Aturan nggak kayak gitu guys. Ini selain menggunakan kabel nggak bisa pakai WLAN. Maka dari itu saya harus melakukan install ulang lagi pada komputer ini. Meskipun sebelumnya saya bilang oke sih. Tapi akhirnya saya ragu-ragu. Akhirnya saya install dengan Windows 10 Home, nggak pakai Pro lagi. Tuh, kalau misalnya saya install pakai Windows 10 Home, langsung tuh muncul wifi yang ada di sekeliling komputer ini. Itulah tadi kenapa saya bilang harusnya kita menginstal dengan operating system yang sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya Windows 10 Home, ya udah kita install Windows 10 Home, jangan kita install Windows 10 Pro. Nanti ada permasalahan penginstalan driver biasanya untuk komputer-komputer tertentu. Sekarang kita bisa ngelihat banyak banget WiFi di sini. Kita juga bisa pakai LAN di sini. Terus display drivernya pun sekarang udah bagus banget, nggak basic lagi. Tuh, ikonnya kan jadi kecil kan, nggak segede-gede sebelumnya. Tuh, ada banyak banget kan, ada labor, ada meeting room, segala macam, ada UKS. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu ya. Kalau misalnya kita pengen nginstal Windows itu, ya itu tadi, jangan lupa kita harus buka dulu DXDiag. Bentar, saya perlihatkan ke kalian dulu. Ini dia. Kalau misalnya kita lihat di device manager itu nggak ada driver-driver yang tanda seru lagi. Semuanya udah bagus, udah terinstall dengan driver-driver yang sesuai. Sebelum kita melakukan install ulang, ada baiknya kita melihat ini Windows 10 Home. Terus spesifikasi dari komputernya, dia pakai 64 bit atau 32 bit. Kalau sekarang sih biasanya pakai 64 bit semua. Dan cara ini bisa digunakan untuk mempercepat komputer dari loading lambat, yaitu install ulang. Ini dia, kita buka DXDiag, kita simpan informasi ini kalau misalnya kita pengen melakukan install ulang pada komputer. Jangan main asal install aja, nanti banyak driver yang nggak keinstall jadi repot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, kita coba untuk memperbaiki lampu Eco King yang mati. Sebelum kita buang, kita cek dulu yuk, kira-kira masih bisa dibetulin apa enggak. Gimana cara ngeceknya dan benerinnya kalau memang bisa dibetulin. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ada dua yang sama-sama rusak, belinya barengan. Yang kanan udah agak kuning, yang ini masih putih banget. Ayo kita lepas. Biasanya sih dipelintir gini bisa. Tuh, betul kan? Ini alkoholnya rusak, kelihatan. Tapi lednya juga udah putus yang ini. Kelihatan ada titik warna hitam. Elko-nya udah kayak gini kok bentuknya. Biasanya sih rusak, tapi lednya pun udah rusak, ada bintik hitamnya. Terus coba kita tes yang satu lagi. Susah.
Karena ini susah banget, jadi ayo coba kita buka dengan cara mencongkelnya. Karena dia diputar manual nggak mau, jadi maunya dipaksa. Ya udah kita paksa aja. Hati-hati jangan sampai ngenain tangan ya. Wah, yang ini udah korslet. IC-nya pecah. Elko-nya rusak. Kayaknya dua-duanya nggak bisa dibetulin deh. Coba kita tes pakai avometer digital. Pakai ring dioda atau continuity. Harusnya bunyi, tapi karena avometernya agak soak, jadinya nggak bunyi. Kalau ditempelin probe merah dan hitamnya. Tuh. Nggak bunyi kan? Mungkin baterainya udah mau habis. Coba kita tes. Yang fasa paling atas, yang sebelahnya ground. 38, 370 dan turun. Sekarang coba kita tes. 306. Wah, ini korslet. Ini kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt, MCB bengkel pasti jeglek ini. Tapi LED-nya masih bagus semua ini. Kelihatan. Sedangkan yang ini LED-nya udah rusak. Putus satu buah. Mungkin IC-nya bisa kita pindahin ya ke sini. Sama kita ganti Elko-nya. Elko-nya berukuran 400 volt. 5,6 mikrofarad. Kita tes dulu yang lampunya putus satu. Korslet nggak dia? Ternyata nggak korslet. Kalau korslet bakal muncul angka seperti ini atau lebih kecil. Sedangkan ini nggak muncul sama sekali, nggak korslet, cuman putus. Coba kita bandingkan, ini kan ada kaki L dan N. Ini L dan N, ini dari arus listrik 220 volt. Yang ini kakinya masih ada, sedangkan yang ini kakinya udah hilang, korslet. Dan posisinya miring loh yang ini. Coba kita congkel, kita lihat. Di dalamnya sebetulnya ada apa? Kok sampai miring kayak gini? Atau memang dari pabrik masangnya miring? Kita nggak tahu. Harusnya sih lurus. Lakukan seperti ini terus sampai dia bisa terbuka.
seperti ini. Memang IC-nya rusak. Karena IC-nya rusak lah makanya kabel PLN-nya ini 220 volt ini terbakar. Ayo kita lepas IC rusaknya. Jangan lupa kasih flux. Gak usah banyak-banyak. Aduh, moncrot. Lakukan penyolderan seperti ini sampai terlepas. Ini dia, jalurnya rusak. Ini lepas nih, 1, 2, 3. 3 jalurnya lepas. Ini dia yang atas IC yang lama, yang rusak maksudnya. Yang bawah ini IC yang baru dicopot, yang masih bagus bentuk fisiknya. Sekarang ayo kita pasang IC yang bentuk fisiknya ini bagus di sini, terus kita lihat hasilnya seperti apa. Udah dipasang, meskipun solderannya kelihatan jelek, tapi emang jelek karena soldernya pakai 40 watt. Terus kebetulan di percobaan pertama melepas IC tadi, fluxnya udah kedaluarsa. Akhirnya timahnya jadi susah untuk meleleh. Sekarang ayo coba kita tes pakai avometer digital, korslet apa enggak. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt. Oke, kita cek di sini. Nggak korslet. Nggak korslet ya. Tuh, nggak korslet. Sekarang kira-kira hidup apa enggak? Atau bakal jeglek nanti MCB bengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Korslet. Ternyata kesimpulannya tetap nggak bisa karena IC-nya memang rusak. Keluar api tadi, jerat kayak gitu. Padahal kalau kita tes pakai avometer tuh nggak korslet, tapi begitu dialiri listrik langsung korslet dia. Coba kita lihat tuh, sekarang langsung korslet. Sebelumnya kan enggak ya. Tuh, kayak nggak korslet loh. Kalau korslet kan gini, tuh bunyi. Tapi sekarang tuh seperti masuk beban,
Tapi waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt korslet. Oke lah, kayak gitu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah kalau lampu kayak gini rusak, beli aja yang baru, murah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin merek Votre yang katanya mati. Sekarang ayo kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Nggak ada dengung sama sekali. Sama sekali nggak dengung. Langsung aja kita bongkar keranjangnya dengan cara seperti ini. Kita tes baling-balingnya. Lancar. Ini kan stekernya udah nggak asli, jadi ayo kita buka. Ternyata sambungannya masih bagus. Sekarang ayo kita bukain skrup-skrupnya, kita mau lihat saklarnya seperti apa. Ada yang putus apa enggak. Dan ternyata saklarnya juga bagus, kabelnya juga bagus semua, nyambung. Cuman kabel warna hitam yang masuk ke spool ini kegencet. Kayaknya sih nggak apa-apa. Nanti kita cek putus apa enggak dia. Sekarang kita akan melakukan penjamperan karena kita mengasumsikan thermal fuse-nya putus. Jadi kabel yang akan kita jumper adalah kabel warna hitam ini ke salah satu kaki kapasitor. Ingat, mencari kabel yang akan dijumper itu kabel yang nggak masuk ke saklar. Kabel yang masuk ke saklar di sini kan kabel warna coklat dari steker, sedangkan kabel yang warna biru nyambung ke hitam masuknya langsung ke spool. Dan inilah yang dijumper. Udah saya cek pakai avometer, ternyata kabel hitam yang kegencet ini nggak putus di dalam. Sekarang kita lepas baling-balingnya. Kita kupas kabel di dalam sini dan kita ambil kabel warna hitam. Kita sambung dengan kabel warna merah seperti ini untuk jumper. Terus kita sambungin ke salah satu kaki kapasitor. Pilih yang mana aja bebas. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Saya nyalain. Oh, nggak mau hidup juga. Nggak mau hidup juga ternyata. Setelah kita jumper, sekarang ayo kita tes menggunakan avometer digital pakai skala dioda atau continuity. Kalau misalnya di speed 0 ada angka selain angka 1 artinya dia korslet.
Kalau misalnya di speed 1, 2, dan 3, angkanya berubah dari angka 1 pada alfameter digital ke angka yang lain, artinya spoolnya nyambung karena udah kita jumper alias penjumperan kita tadi berhasil. Jadi kayaknya dia tuh maunya dipancing gitu. Saya colokin, saya hidupin. Harusnya mau muter. Tuh, mau muter kan? Nomor 2, nomor 3. Kalau kayak gini sih busingnya minta diganti. Pertama kali kita lepas dulu skrupnya, terus kita lepas penguncinya. Kita lepas baut gearbox. Terus kita lepas baut mesin. Kita tarik pelan-pelan guys. Pelan-pelan. Ya. Tuh seret banget. Ini kita cabut asnya. Karena nyabut asnya susah, kita juga bisa ngebuka bagian ini. Untuk mempermudah pembongkaran as. Jadi sekalian sama busing-busingnya kita lepas. Tuh, kotor banget. Busing ini harus diganti dengan busing yang baru, baik yang depan maupun yang belakang. Kita bisa semprot pakai cara membersih seperti ini, supaya dia bisa dilepas. Lakukan seperti ini terus sampai dia terlepas. Ini yang lama, busing depan. Ini yang baru, ini penggantinya. Dan ini busing belakang. Tuh, udah jelek. Kita ganti juga dengan yang baru. Ini dia calon penggantinya. Udah kita ganti depan belakang busingnya, masih bagus semua. Sekarang kita pasang asnya, kita rakit lagi. Udah saya rakit semua, sekarang ayo kita tes, tapi jumpernya saya lepas. Saya coba tes tanpa jumper, kira-kira mau hidup apa enggak. Bautnya belum dipasang lagi.
lupa masang bautnya. Kalau bautnya nggak dipasang kayak gitulah efeknya, lepas. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, tapi sebelumnya tes dulu ini lancar muternya. Kalau misalnya kalian ngikutin cara ini tapi muternya seret, berarti kalian masang bushingnya miring, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak mau hidup kalau tanpa di jumper, berarti memang thermal fuse-nya udah putus. Kita pasang lagi jumpernya. Udah saya pasang jumpernya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nyentuh jumpernya ya, biar nggak kesetrum. Nggak langsung muter, kapasitornya minta diganti juga rupanya. Nomor 2, nomor 3. Saya coba tes nomor 1. Tuh, nggak mau muter. Kapasitornya minta diganti juga, berukuran 1,2 mikrofarad. Kita tes pakai 1,5 mikrofarad tanpa di jumper. Hidup nggak dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak hidup kalau nggak di jumper. Berarti memang bener thermal fuse-nya putus. Sekarang kita jumper. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Dengung aja deh, meskipun pakai 1,5. Kita coba naikin ke 2 mikro. Kita lihat apa perbedaannya setelah kita ganti 2 mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, korslet guys, bunyi tret gitu tadi. Spoolnya nggak bisa diselamatkan kalau seperti ini. Jadi kita ganti bushing pun percuma. Spoolnya udah rusak, udah lemah, jadi minta diganti dengan yang baru mesinnya.